Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana liyakuna lil'alamin nadhira. Anzalahu lin-nasi hudaw wa rahmatan wa mau'izatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang kami cintai, khususnya kepada para alim ulama yang kami muliakan, para teman-teman seperjuangan semua, ikhwan akhwat, semoga Allah selalu memberikan kemudahan atas urusan-urusan kita, dunia dan akhirat kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, kehidupan yang selalu diisi dengan kebaikan, amal soleh yang diridhai oleh Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, merupakan kehormatan saya bisa silaturahim kepada kaum muslimin di Palembang ini, khususnya di Pusri atau pabrik Pusri Palembang yang Masya Allah telah memberikan manfaat banyak kepada manusia di Indonesia, khususnya para petani. Semoga mereka walaupun kelihatannya beramal dunia, akan tetapi sebenarnya itu adalah perantara untuk beribadah. Dengan adanya itu menjadi baik, hasilnya kemudian digunakan untuk kehidupan yang diisi dengan sholat, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Semoga itu semua adalah dicatat sebagai amal kebaikan pula, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada kesempatan ini kami akan bersama-sama dengan panjenengan sedaya untuk mengupas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi para ikhwah sekalian, Al-Quran itu kalau menurut Imam Al-Ghazali itu terdiri dari 3 pokok. 1, aqidah. 2, syariat. Yang 3, kisah. Dia ada aqidah. Isinya adalah mengenalkan keesaan Allah, keagungan Allah. Qul huwallahu ahad. Jelas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah tauhid isinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu juga tauhid. Ada tentang syariat. Isi syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berisi tentang salat, zakat, kemudian akhlak-akhlak termasuk syariat. Jual beli, muamalah, kemudian haramnya riba, ini semua syariat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu tentang syariat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Syariat. Ya. Kemudian ada tentang kisah-kisah. Kisah-kisah banyak sekali. Kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan nabi-nabi, para rasul, nabi dan rasul 25 semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq
ceritakan kisah dua anak Adam. Ini kisah. Kemudian ada juga kisah orang-orang saleh seperti Luqman Al-Hakim. Kemudian Imran itu orang saleh. Kemudian Raja Dzulqarnain, orang saleh. Kemudian ada kisah-kisah orang-orang yang kufur kepada Allah. Contoh adalah Raja Fir'aun. Kemudian Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini Abu Lahab. Kemudian juga ada kisahnya Raja Namrud. Kemudian ya banyak kisah-kisah. Maka kisah-kisah itu sepertiga daripada Al-Quran. Sepertiga akidah, sepertiga kemudian syariat, sepertiga lagi adalah kisah. Maka penting, ternyata Allah mendidik kita, mendidik manusia itu diantaranya adalah sepertiganya adalah dengan kisah-kisah. Maka kisah itu penting. Oleh karena itu dalam surah Al-A'raf ayat 176 Allah berfirman memerintahkan berkisah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faqsus, maka ceritakan al-qasas, kisah-kisah yang benar. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir, mengambil pelajaran di antaranya. Kemudian secara tegas dalam akhir surah Yusuf ayat 111 Allah berfirman tentang hikmah daripada menceritakan kisah tersebut. Akhir surah Yusuf 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Lah, tu laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisahnya para rasul-rasul tersebut ada ibrah, ada pelajaran liulil albab, bagi mereka yang mempunyai akal sehat. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Itu tidak, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu tidak sesuatu yang diada-adakan, akan tetapi betul terjadi. Maka kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi kisah yang membenarkan, kisah-kisah yang mungkin sudah disisipi kesalahan dibenarkan, diluruskan supaya pelajaran-pelajarannya itu betul. Wahudan sebagai petunjuk, warahmatan sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang yu'minun, yang beriman. Nah, ini pentingnya kisah-kisah. Maka penting kita itu mengisahkan kepada anak-anak kita yang suka kisah, suka cerita. Penting. Dulu kalau saya di madrasah ibtidaiyah kelas 3 SD atau MI ya, itu kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai dalam 1 tahun. Nah, itu. Sekarang apakah itu kurikulum seperti itu masih ada, saya kurang tahu. Nah, ini sebenarnya kisah-kisah itu penting. Saya pernah didatangi oleh para tukang dongeng. Tukang dongeng di Yogyakarta tuh ada tukang dongeng yang terkenal. Ada Kak Bimo, ada Kak
Siapa lagi itu? Satunya lagi yang ketua kisah-kisah itu. Yang ketua kisah-kisahnya itu datang kepada saya, yang nanti akan menginginkan supaya kisahnya lebih baik. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran mereka kemas dengan cara mereka untuk berkisah. Karena mereka kalau menceritakan, kalau angin ya mereka bisa ada angin, bisa kayak gitu. Kalau kita ini kan kalau berkisah kan nggak bisa menarik. Kalau mereka para tukang kisah itu subhanallah. Kalau isinya betul itu bagus, itu sangat bagus sekali, sehingga menarik gitu. Memang ada jeleknya ya. Dulu pada zaman dahulu ada tukang kisah yang suka mengada-adakan, bahkan akhirnya memalsukan. Contoh, mereka terlalu mengkisahkan dengan tanpa sumber yang jelas. Kapalnya Nabi Nuh punya sayap, bisa terbang. Dari mana? Gitu. Asal dari cerita itu. Itu kisah yang terlalu dibumbu-bumbui yang tidak ada asalnya. Nah, kalau kisah itu betul-betul bagus, ada dalam Al-Quran, kemudian benar adanya, nah itu bagus untuk diceritakan. Nah itu yang perlu diceritakan. Para ikhwah sekalian yang kami muliakan, dan Al-Quran adalah ahsanal qasasi, sebaik-baik qasas. Ahsanal qasasi. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kami sungguh naqussu alaika, menceritakan kepadamu ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Jadi sebaik-baik kisah itu kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sedikit contoh ya, sekarang kita masuk pada contoh-contoh. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam, di situ ada iblis ketika Nabi Adam diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadanya. Maka Allah menyuruh kepada seluruh malaikat yang ada di situ, dan saat itu iblis juga ada di dalam bersama para malaikat. Maka seluruh yang hadir saat itu disuruh untuk menghormat, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Maka iblis tidak mau. Diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujud kalian, sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka bersujud menghormat kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan karena istikbar, sombong, merasa lebih pintar. Kesombongannya ini membuat dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya akhirnya wa kana minal kafirin. Akhirnya jadi terjerumus menjadi orang-orang yang kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil adalah pelajaran adalah ketakaburan yang sangat tidak disukai oleh Allah, dan ketakaburan itulah yang menjerumuskan manusia, menjerumuskan jin dalam kedurhakaan. Maka sebaik apapun kita, maka janganlah sombong. Sepintar apapun kita, jangan merasa paling pintar. Sehebat apapun, sekaya kita, bahkan mungkin kita punya amal soleh, tidak perlu saya lebih soleh daripada yang lainnya. Jangan sampai merasa bangga diri, tidak boleh. Harus terlalu tunduk dan tunduk, karena ketakaburan adalah asal dari kekufuran. Nah, itu. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai
astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, kenapa kamu itu tidak mau? Nah, kamu ini takabur atau bagaimana? Dalam ayat surah Al-A'raf disebutkan, ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini terbuat dari api, dia dari tanah. Kenapa saya harus tunduk kepada yang terbuat dari tanah? Hanya merasa nasabnya lebih tinggi. Nasabnya dari api. Dia nasabnya dari tanah. Ada orang sombong karena nasab. Padahal nasab itu tidak menjamin. Tidak menjamin. Yang menjamin bukan nasab. Amal soleh yang diridai oleh Allah, yang menurunkan, menyebabkan turunnya rahmat Allah, itulah yang menjamin. Amal soleh kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah yang menyebabkan turunnya rahmatnya Allah, itulah yang menyebabkan kita itu tidak terjerumus ke dalam neraka itu. Nah, bukan karena nasab, bukan karena nasab. Oke, kemudian kisah Nabi Adam dan Hawa ketika ada di dalam surga, sudah berada di dalam surga. Ada banyak ibroh cerita dari cerita itu. Ada ibroh, ada pelajaran dari cerita itu. Yaitu bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam. Dalam surah Al-A'raf. Memang surah Al-A'raf ini kisah Adam dan iblis di dalam surga itu lengkap. Dalam surah Al-A'raf. Ya. Surah Al-A'raf ayat yang mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23 atau 24. Itu kisah Nabi Adam dengan iblis. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Adam, saya mau kasih tahu sama kamu, kenapa kamu tidak boleh memakan pohon yang disebutkan itu. Saya tahu rahasianya, kalau kamu kan gak tahu. Tidaklah Allah itu mencegah kamu kecuali dua perkara. Satu, supaya kamu menjadi, kalau makan menjadi malaikat. Atau yang kedua, kamu akan berubah menjadi orang yang tidak pernah mati atau yang abadi. Jadi menurut saya, demi kebaikanmu, saya tidak menginginkan apa-apa kecuali kamu tambah baik, makan saja. Yang benar aja. Please kamu please. Benar. Sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah demi Allah. Saya sumpah demi Allah, inni lakum laminan nasihin. Saya terhadap kalian ini tidak menghendaki kecuali nasihat kebaikan. Enggak ada saya, enggak ada apa-apa. Untungnya apa? Kamu tetap di situ, untungnya apa? Enggak ada apa-apa. Kata-katanya sangat membius, luar biasa. Nah, akhirnya Nabi Adam pun ternyata tergoda pula. Akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah yang tidak dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatakan, la taqraba hadhihi syajarata, jangan kau dekati pohon ini apalagi kau memakan buahnya. Maka oleh iblis dia katakan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Ini namanya pohon keabadian. Nah, atau buah khuldi. Buahnya buah khuldi. Buah khuldi itu adalah nama yang diberikan oleh iblis untuk menggoda Nabi Adam. Sedangkan dari Allah enggak ada buah khuldi, itu enggak ada. Kata-kata buah keabadian enggak ada. Allah hanya mengatakan jangan kau dekati, jangan makan buahnya. Udah gitu saja. Tapi dia sebut sebagai buah keabadian.
Ada yang mengatakan dalam tafsir ada macam-macam, ada yang mengatakan itu buah anggur, ada yang mengatakan buah macam-macam. Tapi buah tersebut nanti akan disebut dengan dijuluki sebagai buah keabadian oleh iblis, buah khuldi. Akhirnya terperosok, akhirnya makan, akhirnya singkat cerita dikeluarkan dari surga. Apa yang kita ambil dari sini? Setan itu selalu membungkus keburukan dengan kata-kata yang indah. Ya, kata-kata yang indah. Orang minum khamr, kamu itu kalau modern, makanlah nih, minumlah nih. Jadi minuman modern. Jadi minuman yang begitu tuh minuman modern. Mungkin maaf ya. Rokok misalkan ya. Rokok itu, itu kejantanan itu. Kalau itu bisa jantan. Ini dari jantan ini dari mana itu? Itu kan. Padahal di dalam peringatannya dulu tuh bisa melemahkan syahwat atau fantasi, kan? Mengganggu janin. Itu penelitian dokter malah sebaliknya. Tapi dia katakan yang sebaliknya lagi, yaitu kejantanan. Begitu minuman khamr juga, pacaran disebut juga begitu. Masa kamu itu memilih istri dalam karung, memilih istri dalam. Kalau supaya enggak seperti itu, ya bawa dulu, dirasakan dulu, ini dulu dan seterusnya. Ini dia membuat kata-kata yang menjerumuskan. Nauzubillah min dzalik. Inilah dari dulu sampai sekarang, ini pelajaran daripada itu. Dan ingat bahwasanya janji setan itu hanya sekedar janji dan pasti kebohongan. Sekarang kita tanya, apakah Nabi Adam betul berubah menjadi malaikat? Tidak. Nabi Adam tetap manusia. Katanya nanti kalau makan itu bisa berubah jadi malaikat atau jadi orang yang abadi enggak pernah mati selama-lamanya. Apakah Nabi Adam juga hidup selama-lamanya? Enggak juga. Janji setan itu bohong. Bohong, manis di mulut. Manis ketika dikeluarkan. Prakteknya nihil. Semua omong kosong. Nah, ini adalah ibrah atau pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil daripada itu. Kemudian ada lagi kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim itu dari Irak, dari Babilonia, dari lahir di sana di Irak. Negara Irak waktu itu dipimpin oleh Raja Namrud. Yang Raja Namrud itu termasuk raja dunia waktu itu, raja yang besar kekuasaannya. Tapi menyembah berhala dan memaksa seluruh penduduk untuk menyembah berhala. Nah, kemudian kisah ini kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ini dikisahkan dalam surah Al-Anbiya juz 17 ya. Juz 17 ayat 51. Surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 71. Allah mengisahkan kisahnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Setelah dewasa kemudian jadi nabi, maka beliau berdakwah kepada Raja Namrud. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh kami berikan kepada Nabi Ibrahim rushdahu, kecerdasan, kecerdikan dan kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Wa kunna bihi alimin. Berdakwah, kemudian malah marah yang didakwai. Nabi mengatakan Nabi Ibrahim ini tidak ada manfaatnya. Kamu apa-apakan dia enggak pernah bisa menolak. Kamu ginikan tidak bisa menolak. Kau cengguk kepalanya, dia enggak bisa menolak. Kau minta makanan, dia tetap diam saja. Kau minta apapun juga dia enggak bisa memberikan manfaat. Jadi sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan batu ini juga, menciptakan seluruh alam semesta, itu yang kita sembah. Nah, seterusnya
singkat cerita beliau malah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Api yang menyala-nyala, ya. Ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, pakai kayak ketepel, cerit. Orangnya di situ, cerit, wing, masuk ke dalam tengah-tengah api yang mungkin sebesar lapangan sepak bola yang lebih besar lagi, di situ penuh api, dia dilemparkan kayak gitu. Tapi Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, sesuatu yang dingin, wa salaman, dan keselamatan, tetap selamat, ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Maka beliau di dalam api ya santai-santai aja, tidak ada masalah, kayak di AC gitu, santai, bardan wassalaman ala Ibrahim, kira-kira seperti itu. Yang penting adem di situ. Nah, kemudian beliau selamat, kemudian beliau pindah, tinggalkan, sudahlah dakwah saya nggak diterima oleh Raja Namrud, saya tinggalkan. Maka beliau keluar dari mana? Dari Irak menuju ke Syam. Dari Irak menuju ke Syam atau Syria. Ke Syria. Daerah antara Palestina, Syria, antara sekitar itu. Kalau ini ceritanya di dalam tafsir. Bagaimana nasibnya Raja Namrud setelah itu? Kalau ini di dalam tafsir ya. Raja Namrud kemudian setelah ditinggalkan, Allah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim tidak membawa pengikut kecuali sedikit sekali, hanya ponakannya, yaitu Nabi Lot, ponakannya beliau, Nabi Lot. Nabi Lot itu anaknya saudaranya Nabi Ibrahim. Saudaranya Nabi Ibrahim itu Harun, kalau nggak salah ya, Lot bin Harun. Harun itu saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lot itu keponakannya sama istrinya itu Siti Sarah. Kemudian pergi menuju ke Syam. Apa nasibnya Raja Namrud? Raja Namrud itu raja yang besar, yang hebat, yang kuat, pengikutnya banyak. Allah hanya kirimkan seekor lalat. Atau dalam riwayat lain ini kayak nyamuk gitu ya. Atau nyamuk yang sebesar lalat gitu. Nyamuk yang sebesar lalat. Kemudian memasuki hidungnya atau telinganya ya, antara itu ya. Kemudian setelah itu ngukrak di dalam krak. Dia sendiri enggak bisa mengeluarkan. Setelah masuk enggak bisa mengeluarkan. Kepalanya pusing, digini-ginikan enggak keluar, gini enggak keluar. Di dalam enggak mati-mati. Habis itu akhirnya dengan yang besar, pakai air enggak bisa, akhirnya dipukul saking peningnya di sini, pukul sendiri enggak keluar juga, akhirnya digodam sampai pakai palu. Sehingga ya mati dia, matinya digodam sendiri. Nah ini raja ini kalah dengan sesuatu yang kecil. Pelajarannya apa? Sehebat apapun Allah cukup jadi Allah menghinakan orang yang takabur. Sehebat apapun dihinakan dengan sesuatu yang kecil. Hanya cilik banget, hanya kecil banget itu yang dikirim. Hanya nyamuk yang sebesar lalat, itulah yang mematikan Raja Namrud. Ya, rasa sok-sokan. Ya, bagi Allah semuanya kecil. Kalau Allah menghendaki, setelah semua berusaha dan ternyata usahanya oleh Allah memang sengaja belum diberikan kehasilan, nanti Allah sendiri yang akan garap mereka. Subhanallah. Kemudian kisah Nabi Ibrahim ketika ada di Syria. Coba lihat. Setelah sampai Syria, disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Syria. Diceritakan وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Kemudian kami selamatkan Ibrahim dan Lut ilal ardi allati barakna fiha, menuju ke al-ardi, bumi allati barakna fiha, yang kami berkahi, yaitu Syam. Para ahli tafsir mengatakan inilah Syam. Fiha lil alamin, yang kami berkahi untuk alam semesta ini, yaitu Syam. Setelah sampai di sana nanti
Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan. Setelah berjuang sekian lama, beliau mendapatkan udah udah azan ya. Kalau sudah azan kita azan dulu, nanti 4 menit lagi. Oh ya, 4 menit lagi. Sampai di sana para Bapak Ibu, ikhwah semua. Kemudian di sana terjadi paceklik. Ini dalam tafsir kali ini. Terjadi paceklik atau kemarau panjang yang tumbuh-tumbuhan akhirnya tidak bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Akhirnya beliau disuruh hijrah ke Mesir. Nah, Mesir hijrah lagi hidupnya, masya Allah. Hijrah ke Mesir. Ke Mesir, di situ daerah yang subur, masya Allah. Di situ segala buah-buahan ada, semuanya ada. Nah, cuman penguasanya saat itu adalah raja yang sangat kejam, Jabbar Durjana, yang suka memaksa. Kemudian kalau ada perempuan suka diperkosa, apalagi yang cantik-cantik berkosa. Kalau dia punya suami, suaminya dibunuh. Nah, maka udah 4 menit belum? Ya, setelah itu pergi bersama Siti Syarah, kemudian ke Mesir. Sedangkan Nabi Lot itu sendiri berpindah ke daerah yang namanya nanti adalah Sodom, ya, daerah Sodom nanti di daerah antara Syria dengan Palestina, di situ ada daerah Sodom. Kemudian beliau ke Mesir berdua. Kemudian beliau berpesan pada istrinya, istriku, kamu nanti kalau sampai di Mesir, kalau ditanya oleh pengawal, ditanya oleh pasukan Mesir itu bilang, engkau adalah saudarinya atau saudaranya Nabi Ibrahim, saudaranya Ibrahim. Jangan bilang istrinya Ibrahim. Karena apa? Nanti akan dibunuhlah Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian setelah itu, singkat cerita, ketemulah pengawal. Siapa ini? Saya saudarinya ini. Kamu siapa? Ibrahim. Nah, dibawalah Siti Syarah menuju ke raja yang Durjana tadi. Setelah sampai di depan Raja Durjana, maka diambil paksa supaya nanti akan menjadi dayang-dayangnya, apa ada pelayan-pelayannya itu yang akan menjadi simpanannya raja itu, akan diperkosalah, itu akan digitukan. Nah, Nabi Ibrahim ini kalau ini memang dalam cerita kisah-kisah Nabi ya. Kemudian sholat, ya Allah, saya pasrahkan kepada engkau istriku ini ya Allah. Saya gak bisa menjaga, hanya engkau yang bisa menjaga. Karena Nabi Ibrahim gak boleh masuk ke istana, dia ada di situ. Dia sholat 2 rakaat, dia sholat kemudian memohon kepada Allah supaya istrinya dijaga. Ketika istrinya sampai di depan raja, kemudian dia mengatakan pula, ya sebentar saya akan layani tapi tolong saya kasih waktu sebentar. Oh ya silakan. Akhirnya ngambil wudhu, kemudian sholat juga, kemudian mohon kepada Allah, ya Allah jagalah kesucian saya, jagalah jangan sampai saya ini dinodai oleh raja ini. Maka setelah itu datanglah raja tersebut. Nah sudah ada, nanti kita teruskan lagi. Nanti pelajarannya apa nanti seterusnya setelah kisah. Saya kira itu yang enggak punya wudhu silakan wudhu dulu, karena habis adzan nanti saya akan teruskan cerita ya, 10 menitan nanti sholat isya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan beberapa saat ya, kemudian selesai insyaallah.